diusung jadi bakal calon wakil presiden, jadi percakapan yang ramai di media sosial. Seperti apa sentimen di media sosial, kita akan berbincang dengan founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Mas Fahmi, saya mau lihat dulu dari Drone Emprit pantauan soal Gibran di media sosial itu seperti apa? Jadi kalau dilihat media sosial itu sesuai dengan percakapan dari para pendukung ya dan dari netizen juga. Jadi ada kira-kira 3 klaster lah atau 3 tempat klaster. Pendukungnya Anies, pendukungnya Gibran ya, Pak Prabowo, kemudian pendukungnya Pak Ganjar, dan katakan 3 itu. Plus satu lagi media. Dan kalau kita lihat pendukung katakan dari Pak Jokowi yang kemudian mengarah ke Prabowo ya, itu cukup besar ya. Pendukung Pak Ganjar juga sangat besar. Sehingga kalau dilihat sentimennya ini hampir besar juga. Ada yang positif, sangat gede juga. Makanya saya juga cukup surprise ya, ternyata sangat besar ya untuk ukuran media sosial, untuk ukuran isu yang sangat kontroversial, politik dinasti ya, dinasti politik. Tapi ternyata percakapan juga yang positif juga cukup besar ya. Dan ini yang muncul ya di media sosial. Kalau di media online kan kebanyakan memberitakan ya, pemberitaan yang disampaikan terkait dengan gerakan dari Gerindra, gerakan dari pencapresan itu cenderung tonnya memberitakan saja, bisa netral cenderung ke positif. Hanya beberapa yang sifatnya katakan dari media seperti Tempo yang sangat kritis. Tapi yang pemberitaan yang sifatnya kritis ini masih kurang banyak ya kalau dilihatnya, sehingga tone di media online cenderung lebih positif gitu. Ya, narasi seperti apa yang kemudian dimunculkan kalau kita bicara soal pembicaraan Gibran di media sosial? Di media sosial yang paling besar itu kekecewaan. Jadi publik menyatakan kekecewaannya yang tertangkap, kecewa atas penunjukan Gibran sebagai cawapres Pak Jokowi. Kemudian ada semacam keyakinan ya, trust bahwa Pilpres 2024 nanti itu akan penuh dengan settingan drama ya. Seperti hanya putusan MK sendiri yang dipercayai oleh publik itu adalah settingan. Meskipun dinyatakan oleh Ketua MK bahwa yang dilakukan itu sifatnya konstitusional ya, mengevaluasi norma, tetapi publik juga mereka bilang kita tidak bodoh bahwa ini adalah settingan, pasti ada arahnya ke hubungan kekeluargaan itu. Kemudian yang ketiga adalah ternyata publik terkejut, ada keterkejutan. Awalnya masih ada harapan lah, pemikiran bahwa Gibran tidak akan diangkat oleh Gerindra, tapi ternyata terkejut, ternyata jadi diangkat jadi cawapres. Sudah dinyatakan bersama-sama oleh para pimpinan koalisi itu. Mas Ismail, kalau kita lihat di media sosial khususnya Gibran itu punya nggak sih pendukung loyalnya sendiri yang nggak terbayang-bayang dengan sosok Pak Jokowi? Kalau saya lihat dari tracknya ya, dari sebelumnya, Gibran punya pendukungnya sendiri, tetapi saya lihat masih besar dari bayang-bayang Pak Jokowi ya, nggak bisa dilepaskan ya dari Pak Jokowi itu sendiri. Ya. Mengingat Pak Jokowi kan sudah mau selesai, jadi timnya itu akan pergi kemana kan gitu, ke Ganjar atau kemudian ke Gibran. Dan selama ini sudah ada tim yang saya perhatikan sangat loyal kepada Gibran ini di dalam setiap postingannya dengan gaya yang seperti tadi dinyatakan dia tidak kelihatan pusing dengan pencalonan. Ketika publik ramai membahas dia malah membahas hal yang lain. Ini adalah teknik-teknik yang sangat bagus, yang brilian ya, saya lihat ya, sehingga tidak banyak statement yang blunder gitu ya. Karena tidak banyak buat statement, jadi nggak banyak blundernya. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif nggak muncul juga di situ. Jadi publik pun dibuat bingung sebetulnya arahnya kan kemana. Gitu. Mas Ismail, ini yang kemudian jadi pertanyaan juga. Jadi medsos itu dipegang admin atau dipegang Gibran sendiri sebetulnya? Karena ini seperti 2 sosok yang berbeda, ketika bicara di medsos terlihat sangat luas, tapi ketika kemudian bicara di depan media mainstream begitu nampak terkesan sedikit kaku. Saya tidak tahu ya, karena nggak pernah ketemu dengan timnya, tetapi semua ini kan tidak mungkin dilakerjakan sendiri ya. Ketika seseorang tokoh itu sangat sibuk ya dengan pemerintahan, dengan bertemu dengan banyak acara dengan tokoh ini, tokoh itu, organisasi ini itu, dan nggak mungkin lah dia bisa fokus menyusun strategi, membaca situasi emosi dari netizen. Ini harus dilakukan oleh tim.
bagaimana tampil di media sosial, bagaimana tampil di publik, ketika diwawancara dan seterusnya, itu sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga menurut saya yang saya lihat sehingga hasilnya akan positif lah gitu. Hal yang Dan masih cukup ramai sampai sekarang pembicaraan soal Gibran. Masih cukup ramai. Sebagai contoh lagi, misalnya gini ya, Gibran dikatakan kurang pengalaman, ya, dikatakan ikut dari Pak Jokowi, malah bukannya dilawan itu, malah diakui, gitu, membuat buku yang menyatakan bahwa ya ini ikut-ikutan Bapak, misalnya kayak gitu, yang menyatakan nggak bisa lagi publik kemudian menyerang dengan isu-isu yang selama ini publik lihat itu sebagai kelemahan. Kelemahan itu sudah diakui. Gitu. Ini suatu teknik yang saya kira sangat brilian dari timnya. Oke. Jadi kalau kita bicara sekarang percakapan soal Gibran, apakah cukup bisa menarik magnet anak-anak muda, Mas Ismail? Nah ini yang menarik ya, anak-anak muda kan melihat kadang tidak dari esensi. Misalnya sedikit persentase mereka yang ada di akademisi melihat ini ada politik dinasti misalnya ya. Politik dinasti. Kemudian ada yang paham secara hukum ini melanggar konstitusi misalnya. Atau konstitusi sengaja dibuat-buat, sengaja diatur-atur misalnya. Tapi yang paham ini kan sedikit. Sebagian besar publik netizen, mereka hanya melihat apa yang muncul di media sosial, apa yang muncul di depan mata. Semakin banyak konten-konten yang sifatnya lelucon, guyon, kemudian agak positif, dan itu dibombardir terus. Dan itulah yang akan bisa membentuk ya opini publik. Bisa dikatakan kita bisa memanipulasi lah opini publik itu dengan konten-konten yang ada di media sosial. Jadi saya opportunity bagi keduanya ya untuk membangun cita Gibran yang bagus atau membangun cita Gibran yang tidak bagus. Oke, seberapa besar kemungkinan Gibran bisa menggrab kekuatan anak muda lewat media sosialnya? Ini saya kira dari sisi Gibran sebagai anak muda sendiri, kalau ditampilkan ya itu dengan isu-isu yang sesuai dengan menjadi concern anak muda itu bisa masuk itu, saya kira ya, dengan metode dengan cara yang disukai oleh anak-anak muda. Terutama ini TikTok ya, kalau saya lihat banyak konten-konten anak muda sekarang generasi Z itu mencari itu di TikTok. Nah, sekarang tidak dilihat nanti konten di TikTok itu seperti apa terkait dengan Gibran ini. Mereka kadang nggak googling lagi, Mbak. Nyari informasi kemungkinan milenial dan sebelumnya itu masih banyak pakai Google, baca. Anak Gen Z sudah nggak lagi. Mereka langsung melihat video aslinya, komentar dari tokoh A, tokoh B, mereka yang kontra dilihat langsung. Dan ini ada banyak di TikTok. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana nanti kayak perang informasi, gitu, perang narasi yang terjadi di platform media sosial, terutama TikTok itu yang banyak kasus. Terima kasih Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Malam sehat-sehat, Mas. Sama-sama.